Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan kembali pembacaan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita masih berkenaan dengan fikih nikah. Dan malam hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ketiga di dalam bab as-sadaq, yaitu bab yang membahas tentang hukum-hukum mahar di dalam pernikahan. Kemarin telah kami sampaikan bahwasanya mahar itu hukumnya adalah wajib. Suami wajib memberikan pemberian mahar kepada istri, baik itu berupa material, benda, harta benda, maupun kemudian jasa. Jadi baik itu materi maupun jasa adalah kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada istri. Dan tidak disyaratkan pemberian tersebut disebutkan pada saat akad, dan akad nikah itu dinyatakan sah meskipun tidak disebutkan maharnya pada saat akad. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis ketiga yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa ani bin Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, lamma tazawwaja Aliun Fatimata. Abdullah ibn Abbas menceritakan ketika Ali radhiyallahu taala anhu menikahi Fatimah radhiyallahu anha, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, qala a'tiha syai'an, berikanlah bagi dia sesuatu. Qala ma 'indi syai', kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak punya apapun. Qal fa aina dir'uka al-hutamiyah, mana baju besi kamu, dir'un kamu yang dibuat dari hutamiyah itu mana? Qala rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Hadis Abdullah ibn Abbas ini di redaksi yang lengkapnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meminta Fatimah setelah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah rampung, sudah selesai akadnya, Ali bin Abi Thalib meminta Fatimah untuk berada bersama dengan Ali. Artinya, mana istriku gitu loh, mana istriku yang sudah dihalalkan dengan akad nikah itu. Aku hendak bermalam, hendak bersama dengan istriku. Nah, Nabi tanya, sudah kamu kasih sesuatu untuk dia atau belum? Aku nggak punya apa-apa. Nah, maka dari sini kita lihat bahwasanya akad nikahnya itu sudah dilangsungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya sudah Rasulullah nikahkan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah qabiltu nikahaha. Kemudian Ali meminta, istriku mana? Nah, ketika Ali meminta istriku persilahkan aku bersama dengan istriku gitu, Rasulullah nanti dulu,
Kamu udah kasih dia apa gitu kan? Beri dia sesuatu dulu gitu. Nah, ketika di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan beri sesuatu kepadanya. Nah, Rasulullah ketika mengatakan sesuatu, hal ini menunjukkan bahwasanya maharnya Ali bin Abi Thalib itu belum ditentukan pada saat apa? Pada saat akad. Jadi ketika akad berlangsung, Ali bin Abi Thalib belum menentukan mahar tersebut, sehingga Rasulullah hanya mengatakan a'tiha syai'an, beri dia sesuatu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menjawab ma indi syai', aku tidak punya sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwasannya sudah dipastikan pada saat akad nikah itu memang nggak disebutkan sama sekali maharnya itu. Aku nggak punya sesuatu. Nah, baru ditentukan maharnya itu setelah terjadi akad nikah. Rasulullah mengetahui Ali bin Abi Thalib punya harta. Nah, yang disangkakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah harta yang memang dikenakan, dipakai, dan bisa dimanfaatkan oleh seorang wanita. Karena harta yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah harta yang identik dengan kepemilikan laki-laki. Jadi harta tersebut dimiliki oleh laki-laki. Misal pedang. Nah, pedang ini kan identiknya yang menyandangnya, yang memegangnya laki-laki. Disangka oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya harta yang diberikan sebagai mahar itu harus berupa sesuatu yang identik dengan wanita, padahal tidak. Maka Rasulullah mengetahui Ali memiliki dir'un. Dir'un itu berasal dari akar kata dal, ra, dan ain. Al-Imam Ibnu Faris mengatakan huwa aslun wahidun yadullu ala syai'un minal libas. Jadi sesuatu yang dikenakan, dipakai di badan. Atau bahasa singkatnya dir'un itu makna secara umumnya adalah pakaian. Namun sya'a inda lisanil Arab yang masyhur dikenal oleh masyarakat Arab, kata dir'un itu diungkapkan untuk menyatakan dua hal secara umum. Kalau dir'un itu disematkan, disandarkan kepada laki-laki, maka dir'un itu maknanya adalah baju besi yang dikenakan oleh prajurit ketika berperang. Itu dir'un. Namun kalau dir'un itu disematkan kepada wanita, maka dir'un itu artinya pakaian wanita yang menutup dari atas hingga ke bawah. Hari ini mungkin masyarakat kita lebih populer dengan istilah gamis. Gamis ini ala lisani ba'dil yamaniyin. Jadi logat sebagian dari masyarakat Yaman, pengucapan qafnya itu agak ke arah G gitu. Jadi gamis. Maknanya pelafalannya itu sejatinya hurufnya adalah qaf, qamis. Bagi antum yang pernah belajar bahasa Arab mungkin sudah populer dengan istilah qamis. Qamisun itu pakaian yang dia menutup, ada manfadhur ra'si, ada tempat untuk keluar kepalanya ini. Kemudian ada kum. Kum itu bagian yang menutupi lengan. Nah, apapun pakaiannya, mau dia panjang, mau dia pendek sampai ke bawah, itu istilahnya adalah qamis. Nah, qamis di sini yang untuk wanita pada umumnya, qamis itu menyeluruh, menutupi dari bagian atas tubuhnya hingga ke bawah. Nah, kalau dilihat dari konteks hadisnya, ketika Nabi mengatakan aina dir'uka, dir'un kamu itu laki-laki, maka dir'unnya di sini disandarkan kepada seorang laki-laki. Maka makna yang diinginkan ini bisa kita ketahui adalah baju besi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baju besi ini tentunya baju besi yang beliau gunakan untuk berperang. Aina dir'uka al-hutamiyah. Hutamiyah ini sebagian syurah menyatakan nisbat ila Hutamah ibn Muharib.
Batnun min Abdil Qais. Jadi salah satu qabilah Hutamah yang berada di Yaman. Hum ma'rufun bisina'atid duru'. Artinya apa? Qabilah ini dikenal sebagai pengrajin baju besi, produsen baju besi dari wilayah Yaman. Nah, ada sumber lain dari sebagian syurah yang mengatakan dir'un hutamiyah itu dinamakan hutamiyah li'annahu tuhtamus suyuf. Tuhtam itu tukassar. Tukassar itu maknanya mematahkan. Jadi saking kuatnya baju besinya tersebut, di satu sisi dibuat oleh qabilah yang merupakan anak cucunya Hutamah ibn Muharrib. Yang kedua, secara faktanya baju besi ini membuat pedang-pedang itu patah gitu. Jadi saking kuatnya ketika dihantamkan pedang ke baju besi itu pedangnya yang hancur gitu. Jadi pakaian ini atau baju besi ini baju besi yang terkenal. Kalau begitu baju besi yang terkenal dia punya kualitas yang seperti ini, tentunya harganya apa? Murahan nggak? Oh enggak. Dia punya nilai harga. Nah, sampai di sini pelajaran yang bisa kita ambil di sini apa? Bolehnya mahar itu diberikan kepada istri bukan dalam bentuk harta yang identik dengan wanita. Kalau hari ini masyarakat kita mungkin mengenal mahar yang diberikan pada pasangan mempelai wanita seperangkat alat sholat, yaitu alat sholat yang identik dengan wanita, mukena, ruku. Kalau sejadah kan umum bisa digunakan oleh laki-laki maupun wanita. Nah, kalau mukena itu kan dikenakan oleh wanita, jadi identiknya dikenakan oleh wanita. Maka dalam hal ini mahar itu boleh dalam bentuk harta yang tidak identik dengan wanita. Maknanya di balik ini apa? Harta tersebut tidak dimanfaatkan secara langsung oleh wanita boleh, tetapi dia punya nilai nominal. Maka dalam hal ini bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha memanfaatkan baju besi yang dipakai oleh seorang laki-laki untuk berperang? Maka di antara manfaat yang bisa diambil adalah menjualnya. Ketika sudah diberi menjadi miliknya Fatimah, Fatimah menjualnya sehingga dia bisa mendapat apa? Bisa mendapat manfaat dari baju besi tersebut. Nah, dalam hal ini kemarin kita telah mempelajari bahwasanya mahar itu dalam syariat Islam fleksibel. Boleh dalam bentuk harta materi, boleh dalam bentuk jasa. Kalau dia dalam harta bentuk materi boleh yang bisa dimanfaatkan langsung atau dimanfaatkan dengan tidak langsung. Di antara harta yang boleh dimanfaatkan dengan tidak langsung adalah baju besi ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan dalil bolehnya apa? Mengakhirkan, menyerahkan mempelai wanita kepada suaminya sebelum suami itu memberikan mahar. Artinya boleh bagi seorang wali menunda untuk memberikan mempelai wanita kepada suaminya. Nanti dulu kamu kalau mau ketemu sama istrimu, nanti dulu kasih dulu dia maharnya, baru dia ketemu sama suami. Memang sudah halal dengan akad, tapi wali itu memastikan bahwasannya hak seorang istri, seorang mempelai wanita ini sudah didapati haknya, baru kemudian suami itu boleh mendapati hak untuk bersenang-senang bersama dengan istrinya. Maka secara umum hadis ini juga mengajarkan kepada kita apa? Kewajiban suami memberikan hak, dan setelah itu baru suami boleh mendapatkan haknya. Kewajiban suami menunaikan hak siapa? Hak istrinya. Nah, dalam hal ini hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Suami dan istri hendaknya saling menunaikan kewajibannya masing-masing sehingga
Masing-masing dari kedua belah pihak, suami dan istri, berhak untuk memperoleh hak atas pasangannya masing-masing. Suami setelah menunaikan kewajibannya berhak mengambil hak dari istri. Istri juga ketika sudah menunaikan kewajibannya terhadap suami, dia boleh memperoleh atau berhak untuk mendapatkan haknya dari suami. Ini kiranya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang keempat, ini adalah hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Kakek dari Amr bin Shu'aib. Jadi Amr bin Shu'aib ini adalah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya setelah beliau. Abu Hurairah mengatakan, maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni. Tidak ada sahabat Nabi yang hadisnya itu lebih banyak daripada diriku, kata Abu Hurairah. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As, kecuali Abdullah bin Amr ibn al-As. Illa annahu yaktubu wa ana la aktub. Hanya saja Abdullah bin Amr ibn al-As itu mencatat hadisnya, sementara saya tidak. Jadi Abu Hurairah menghafalkan hadisnya dan Abdullah ibn Amr ibn al-As itu mencatat hadisnya. Dan di antara periwayat terhadap catatan hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As adalah cicitnya dari beliau. Abdullah ibn Amr ibn al-As memiliki putra yang bernama Muhammad. Muhammad memiliki putra namanya Shu'aib. Shu'aib kemudian memiliki putra namanya Amr ini tadi. Nah, Amr bin Shu'aib inilah yang meriwayatkan sahifah atau catatan lembaran hadis yang dimiliki oleh kakek buyutnya itu, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Para ahli hadis memperbincangkan tentang validitas keabsahan sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ini. Jadi seringkali disebutkan di dalam sanad Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama rijal adalah kakeknya siapa ini. Kalau dikatakan Amr bin Shu'aib an abihi, berarti sudah jelas Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari Shu'aib, ayahnya. Nah, baru selanjutnya an jaddihi, dari kakeknya. Ini kakeknya siapa? Kakeknya Shu'aib, yang mana ayahnya Amr, atau dia kakeknya Amr gitu. Kalau yang dimaksud kakeknya adalah kakeknya Amr, maka riwayat ini terputus gitu loh. Tapi kalau yang dimaksud kakeknya di sini adalah kakeknya Shu'aib, kakeknya Shu'aib tidak lain adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As itu tadi. Namun para muhakkik dari ashabul hadits, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mensahihkan, membenarkan bahwasanya yang dimaksud dengan jad di sini atau kakek di sini adalah kakeknya Shu'aib. Kakeknya Shu'aib siapa? Yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As as-sahabi al-jalil, yang merupakan mukthir, perawi yang banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Sehingga hadis ini diamalkan oleh sebagian besar para ulama, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala termasuk diam terhadap hadis ini, yang mana kata Imam Abu Dawud, wa ma sakattu anhu fahuwa salih, yang aku berdiam, aku tidak mengomentari, maka hadis tersebut layak untuk diamalkan. Apa bunyinya hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin nakahat ala sadaqin, siapapun wanita yang menikah dengan mahar ala sadaqin, dia menikah, dinikahkan dan disebutkan sodak, mahar. Au hibain, atau kemudian hiba. Hiba ini adalah pemberian yang
diberikan selain kepada istri, zaidatan ala mahriha, merupakan pemberian selain mahar. Dan kemudian au idatin atau idah, sementara idah ini adalah pemberian yang diberikan selain mahar, yang ditujukan kepada selain mempelai wanita, tetapi dengan dijanjikan, itu idah namanya. Berasal dari kata wa'ada ya'idu idatan. Adapun yang hibah itu pemberian secara sukarela tanpa dijanjikan terlebih dahulu. Pemberian apapun itu, baik itu sedekah maupun pemberian yang dijanjikan atau pemberian yang tidak dijanjikan, qabla ismatin nikah, kalau diberikan sebelum terjadinya akad nikah, fahuwa laha, maka itu adalah milik dari si mempelai wanitanya. Wa makana ba'da ismatin nikah, tetapi kalau sudah dilakukan akad baru diberikan pemberian selain mahar, fahuwa liman u'tiyahu, maka itu adalah hak bagi orang yang ditujunya. Kalau ditujukan kepada ayahnya, maka itu hak bagi ayah. Kalau ditujukan kepada saudara laki-lakinya, maka itu hak saudara laki-lakinya. Asal apa? Sudah dilakukan akad nikah. Sebelum dilakukan akad nikah, baik dijanjikan maupun tidak dijanjikan, pemberian itu disamakan statusnya dengan mahar, yang itu adalah hak dari si wanitanya. Wa ahaqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Maka Rasulullah melanjutkan perkara yang paling berhak untuk dijadikan sebagai sebab untuk memuliakan seorang laki-laki adalah putrinya atau saudarinya. Maksudnya apa? Pemberian yang merupakan pemuliaan terhadap seorang wali, baik wali itu adalah ayahnya atau wali itu adalah saudara dari perempuannya, maka sebabnya yang paling besar adalah keberadaan wanita tersebut. Maka si wali itu juga berhak dimuliakan dengan diberikan pemberian-pemberian. Al-hadits rawahu Ahmad wal arba'ah illa at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan kemudian imam yang 4 kecuali Imam At-Tirmidzi. Imam yang 4 kecuali Tirmidzi berarti Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Oleh karena itu tadi Al-Imam Abu Daud rahimahullah sakata anhu, diam, tidak mengomentari hadis ini. Artinya hadis ini boleh layak untuk diterima dan kemudian diamalkan. Nah, yang berpendapat dengan pendapat hadis ini adalah Al-Imam Malik, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketiga imam salaf ini, yaitu Malik, Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz berpendapat bolehnya seorang mempelai pria itu memberikan pemberian selain mahar. Hanya saja kalau pemberian tersebut diberikan sebelum terjadinya akad nikah, baik dijanjikan maupun tidak dijanjikan, maka itu menjadi hak bagi mempelai wanita. Wali tidak berhak untuk memintanya karena diberikan sebelum akad nikah. Adapun ketika sudah diberikan setelah akad nikah, maka wanita atau mempelai wanita dia hanya berhak terhadap sodaknya saja atau maharnya saja. Jadi seorang suami ketika hendak memberikan sesuatu sebagai bentuk pemuliaan terhadap wali nikah, itu hendaknya dilakukan setelah akad nikah. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat selain dari wanita itu tidak ada yang berhak untuk menerima pemberian apapun dari suami. Ini pandangannya Al-Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah. Allah taala a'lam yang menjadi hujjah dari beliau ini apa? Yang nampak bagi saya untuk saat ini ya, hadis ini tidak valid menurut Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau berpendapat tasmiyah atau pemberian yang diatasnamakan kepada selain wanita itu adalah tasmiyah yang fasidah, tasmiyah yang batal, tidak diperkenankan. Ai la syai'a lil wali. Wali itu tidak berhak mendapatkan pemberian apapun, sementara pemberian yang diberikan pada saat nikah, baik sebelum akad maupun sesudah akad, itu semuanya adalah hak bagi wanita. Tidak berhak wali untuk mengambil pemberian tersebut. Ini pandangannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, pemberian yang selain mahar itu hanya boleh diberikan kepada ayah, saudara tidak, gitu kan. Saudara itu tidak. Kalau walinya itu merupakan saudara tidak berhak untuk mendapatkan. Yang berhak mendapatkan adalah ayah. Ini pandangan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ala kulli hal, ini yang nampak, mengingat hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Abu Dawud, rijalul isnad duna Amr ibn Shu'aib thiqat. Perawi-perawi yang dari Imam Abu Dawud sampai kepada Amr bin Shu'aib itu adalah perawi-perawi yang thiqah. Nah, yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli hadis adalah dari Amr bin Shu'aib sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, namun perdebatan tersebut telah kami sampaikan para muhakkik, yaitu para ahli hadis yang pandangannya itu mendalam terhadap ketersambungan dan keterputusan sanad atau pemeriksaan terhadap illah hadis. Mereka menyatakan bahwasanya sanad ini adalah sanad yang bersambung, karena yang dimaksud dengan jadnya jad atau kakek di sini adalah kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr bin As. Dan diantara yang mengungkapkan pendapat demikian adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi meskipun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu tidak menempatkan hadis ini di dalam sahihnya, namun Al-Imam Al-Bukhari menegaskan bahwasanya sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi itu adalah sanad yang muttasil dan hadisnya bisa diamalkan. Oleh karena itu, di antara pendapat yang telah kami kemukakan tadi, pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini yang kami pandang paling rajih, karena hadis ini dapat diterima. Artinya apa? Boleh suami itu memberi pemberian selain mahar yang ditujukan kepada selain istri. Namun pemberian tersebut itu bukan pemberian yang diwajibkan oleh agama. Yang diwajibkan oleh agama hanya mahar atau sodak itu tadi. Itu yang wajib diberikan oleh suami. Jadi tidak ada hak nanti wali untuk meminta tambahan dari mahar. Mahar sudah diberikan kepada istri, terus wali mengatakan, lah yang buat saya mana, gitu. Tidak berhak wali untuk meminta. Tetapi ketika suami itu memberi, gitu kan, sebagai bentuk pemuliaan kepada walinya, baik itu walinya ayah maupun walinya itu saudaranya, ini diperbolehkan dalam syariat. Kalau diberikan sebelum akad, maka itu adalah hak wanita, hak mempelai wanita, bukan haknya wali. Wali itu berhak setelah sah diakadkan nikahnya, baru wali itu boleh mendapatkan pemberian yang diberikan oleh suami kepada keluarga dari mempelai wanita. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis Alqamah an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Ini dikenal dengan hadis Barwa' bintu Washiq radhiyallahu taala anha, yang mengisahkan tentang Abdullah bin Mas'ud itu ditanya tentang suatu permasalahan, beliau nggak bisa jawab. Suruh tanya yang lain, orang-orang Kufah itu bingung. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala rahimahullah wa an Alqamata
an Ibni Mas'udin, dari Alqamah ibn Qais An-Nakhai, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu annahu su'ila an rajulin, beliau ditanya tentang seorang laki-laki, tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan, ketika menikah dia belum menentukan maharnya, walam yadkhul biha, dan belum melakukan hubungan badan, hatta mata, wafat. Laki-laki ini wafat. Faqala Ibnu Mas'ud laha mithlu sadaqi nisa'iha la waqsa wala syatata. Nah, Abdullah bin Mas'ud kemudian menentukan hukumnya, dia berhak mendapatkan mahar misal. Mahar misal itu mahar yang semisal, yang ma'ruf, diketahui oleh masyarakat setempat. Rata-rata maharnya wanita itu berapa? La waqsa, tidak lebih, wala syatata, tidak kurang. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Wa 'alaiha al-iddah, dia juga wajib untuk menanti masa iddah. Walaha al-mirath, dan dia berhak mendapatkan warisan. Faqama Ma'qil ibnu Sinan al-Ashja'i, kemudian ada seorang sahabat Nabi yang lainnya pada saat Ibnu Mas'ud menetapkan hukum tersebut. Ma'qil bin Sinan mengatakan, faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa'a binti Washiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menetapkan keputusan yang sama terhadap seorang wanita dari suku kami, dari kabilah kami, yang namanya itu Barwa' binti Washiq. Jadi Barwa' binti Washiq itu ada dua pengucapan, kalau antum nanti lihat. Sebagian naskah menyatakan Birwa' bikasri alba, dan sebagian naskah menyatakan Barwa'. Nah, dua-duanya diriwayatkan demikian, Barwa' atau Birwa' binti Washiq. Imra'atin minna mithlama qadaita, jadi seorang wanita dari suku kami, dari kabilah kami, sebagaimana yang engkau putuskan hari ini. Fafariha biha Ibnu Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud itu bergembira dengan berita yang disampaikan oleh Ma'qil bin Sinan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wal arba'ah, dan imam yang empat. Wa sahhahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh al-Imam at-Tirmidzi. Wa hassanahu jama'atun, kemudian dihasankan oleh imam ahli hadis yang lain. Hadis Barwa' bintu Washiq ini menunjukkan kisah bagaimana Abdullah ibn Mas'ud itu menetapkan suatu hukum yang beliau tidak mengetahui dalilnya, sehingga beliau berijtihad dengan ra'yinya. Nah, setelah beliau berijtihad dengan ra'yinya, dengan logikanya yang didasarkan pada keumuman dalil yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang beliau ketahui, ternyata hasil ijtihad, kesimpulan beliau ini dibenarkan dalam salah satu sunnah yang diriwayatkan. Maka disinilah beliau bergembira. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau ini di masa Umar bin Khattab, jadi kan pembebasan negeri-negeri di luar Arab, di sekitaran Jazirah Arab itu kan terjadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di antara negeri yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab adalah Persia. Jadi secara militer itu diserang, diinvasi mereka yang menentang ajaran Islam, karena Nabi dahulu sudah mengajak masuk Islam melalui surat, tapi Kisra Persia, pemimpin Persia itu merobek-robek suratnya Nabi SAW. Maka Nabi katakan nanti kelak Persia juga akan dirobek-robek seperti ini, dihancurkan menjadi puing-puing seperti ini. Maka terjadinya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah Persia itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab jadi negeri Islam, maka ditempatkan dua kota besar sebagai pusat peradaban pada saat itu, Kufah dan Basrah.
ketika dua kota ini telah dijadikan sebagai pusat peradaban, penyiaran Islam dan pusat pendidikan di wilayah Persia, yaitu wilayah Irak pada saat ini, Umar bin Khattab itu mengutus sejumlah sahabat untuk mengajarkan Islam ke wilayah Persia. Nah, yang ditempatkan di Kufah ada dua mufti, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh Umar bin Khattab ditempatkan mereka berdua. Nah, bukan berarti nanti tidak ada sahabat lain yang di Kufah. Banyak nanti sahabat lain juga ditempatkan di Kufah. Karena kedudukan Abdullah bin Mas'ud ini sebagai mufti di Kufah, ketika terjadi permasalahan yang seperti ini, masyarakat kaum muslimin di kota Kufah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Mereka mencari ketentuan dalil di dalam Al-Quran, seorang yang sudah menikah, sudah dilakukan akad tapi belum menyebutkan maharnya, belum melakukan hubungan badan, wafat. Lah ini status maharnya bagi istri bagaimana? Terus si istri ini dapat wariskah atau tidak karena belum dilakukan hubungan badan gitu kan. Sementara Al-Quran itu yang dikatakan, yang dinyatakan dalam Al-Quran aturannya kalau ditalak. Ketika kamu telah mentalak istrimu dan belum disebutkan maharnya, belum disebut malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Ketika kamu mentalak istrimu, kamu belum sentuh dia, belum kamu lakukan hubungan badan dan belum kamu tentukan maharnya. Kamu belum tentukan maharnya. Itu kalau ditalak. Lah sekarang ini meninggal, nggak ditalak gitu loh. Keputusan hukumnya bagaimana? Abdullah bin Mas'ud nggak bisa jawab. Cari sama yang lain dulu. Tanya sama yang lain. Keliling orang-orang Kufah itu tanya sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi yang ada di Kufah tanya sama Abdullah bin Mas'ud. Balik lagi mereka sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika balik lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, ya tanya selain saya gitu. Lah kalau bukan antum yang kami tanya, siapa lagi? Kami udah nanya semua sama para sahabat yang ada di Kufah. Tinggal antum aja ini. Akhirnya kami kembali kepada antum karena semuanya mengarahkan kami kepada antum gitu loh. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau ini benar maka ini dari Allah Azza wa Jal. Kalau salah berarti dari saya dan dari syaitan. Saya putuskan gitu. Saya putuskan bahwasanya istri tersebut yang dia ditinggal mati oleh suaminya sebelum disentuh oleh suaminya dan sebelum ditetapkan mahar baginya, dia berhak mendapatkan mahar misal. Mahar misal itu mahar yang semisal lumrah diberikan kepada wanita-wanita di daerah tersebut. Nah, kalau mahar misalnya masyarakat kita ya seperangkat alat sholat itu, atau yang senilai dengan itu. Harga sajadah berapa, harga mukena berapa gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi mahar misal kalau mau diberikan dalam bentuk nominal rupiah. Tapi kalau mau diberikan dalam bentuk nominal barang, ini yang berlaku di tengah masyarakat kita. Atau nanti masyarakat suku tertentu yang sudah mengenal biasanya mahar yang diberikan sekian. Ada suku tertentu lebih mengenal jumlah nominal itu nggak apa-apa. Itu yang ditetapkan sebagai sebagai mahar misal. Dia mendapatkan mahar misal. Nah, diambilnya dari harta apa ya? Dari harta suaminya. Diambil dari harta suaminya. Setelah nanti diberikan maharnya yang semisal pada umumnya wanita menerima di daerah tersebut, baru diberikan pula hak warisnya. Istri nggak punya anak, hak warisnya 1/4. Istri ada anak, maka hak warisnya 1/8. Nah, maka di sini 1/4 dari harta suaminya berhak untuk diberikan kepada istrinya. Nah, kemudian karena ini ditinggal wafat suaminya, kembali kepada
keumuman kalam Allah Azza wa Jal, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya hendaknya menunggu arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, 4 bulan 10 hari. Ini keputusannya siapa? Abdullah bin Mas'ud, didasarkan pada keumuman ayat yang di dalam Al-Quran, kemudian yang dijadikan patokan untuk hak-hak yang diberikan kepada wanita ini tadi yang ada di Kufah. Kalau kita telaah hadis ini, patokannya Abdullah bin Mas'ud itu adalah akad. Begitu sudah dinyatakan akad, wanita itu sudah berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, meskipun belum dilakukan hubungan badan. Jadi patokan untuk hak yang diberikan kepada istri itu bukan sudah tidaknya dilakukan hubungan badan, tetapi sudah tidaknya dilakukan akad. Ketika sudah dilakukan akad, maka semua hak istri itu boleh sudah harus ditunaikan oleh suami. Nah, alhamdulillah ternyata yang ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dahulu pernah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang wanita dari kabilah Ashja' yang namanya Barwa binti Washiq. Maka ketika mendengar hasil keputusan hukum yang diijtihadkannya itu ternyata ada sunnahnya yang menguatkan, beliau bergembira. Nah, riwayat yang lengkapnya menunjukkan fama fariha Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah Abdullah bin Mas'ud itu bergembira di hari itu. Belum pernah ada kegembiraan Abdullah bin Mas'ud sebelumnya sebagaimana gembiranya beliau di hari itu. Hal ini menunjukkan apa? Ini pelajaran pada kesempatan yang lain. Pada saat seorang mujtahid ini tidak mendapatkan dalil, maka bolehnya seorang mujtahid itu berijtihad dengan keumuman dalil yang ada. Nah, nanti ketika di kemudian hari didapati dalil yang menguatkan, maka ini suatu kesyukuran. Ketika di kemudian hari malah didapatkan dalil yang menyelisihi hasil ijtihadnya, maka seorang mujtahid itu hendaknya mengoreksi ijtihad yang terdahulu. Oleh karena itu kita dapati para ulama ini merevisi ijtihad mereka. Kita kenal Al-Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Hal ini dilakukan karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendapati dalil-dalil yang baru dan proses belajar itu terus dilakukan. Nah, dalam hal ini pelajaran umum yang bisa kita ambil apa? Selama proses belajar itu terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan pendapat-pendapat itu bisa berubah. Nah, berubahnya pendapat, pandangan seorang mujtahid itu menunjukkan bahwasanya proses belajar terus dilakukan. Proses menuntut ilmu terus dilakukan. Nah, justru kemudian ketika dari dulu suatu pendapat begitu saja, pandangannya itu sama saja, itu menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan itu entah tidak belajar atau entah tidak mau belajar gitu. Jadi bukan merupakan suatu aib ketika seorang mujtahid itu merevisi pandangannya yang terdahulu, dengan catatan pandangannya itu memang didasarkan pada dalil, bukan merevisi pandangan akhirnya pandangannya nggak ada dalil yang akhirnya menunjukkan kepada hawa nafsu. Ini tidak ya, kalau perubahan yang demikian ini perubahan yang tidak baik. Perubahan yang baik itu adalah ketika didapati dalil yang lebih kuat, para mujtahid itu mengoreksi dan merevisi pandangannya sehingga dia berpegang kepada dalil yang lebih kuat. Nah, amanahnya Imam Syafi'i kan sampai beliau wafat, nanti ketika didapati ada hadis yang lebih sahih, maka pegang hadis yang lebih sahih itu, karena beliau akan berpegang dengan hadis tersebut. Nah, ini kalau antum sering
nelaah Sunan Al-Baihaqi atau kemudian Al-Majmu'-nya Al-Imam An-Nawawi, antum akan dapati pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i secara pribadi itu dikoreksi oleh Al-Imam An-Nawawi karena adanya hadis-hadis yang baru didapati dan dipegang untuk sebagai apa? Untuk sebagai pedoman untuk diamalkan. Salah satu contohnya tentang ini berwudu karena makan daging unta. Mazhabnya Imam Syafi'i kan nggak wajib wudu. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan yang dipilih untuk diamalkan. Namun di sini Imam Nawawi tidak mengatakan ini mazhab Syafi'i, enggak. Mazhab ini sudah selesai beliau sebutkan, ini mazhab Syafi'i begini. Tapi yang diamalkan adalah berwudu karena makan daging unta karena hadisnya sahih la mat'ana fihi, tidak ada kelemahan di dalam sanad periwayatannya. Jadi Imam Nawawi menguatkan pendapat yang tersebut meskipun tidak dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Ini salah satu contohnya. Demikian yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.